Oke, jadi pertanyaan selanjutnya ini dari anak SMA. Pertanyaannya adalah, jadi untuk masuk fakultas kedokteran itu harus mata pelajaran apa aja yang harus dikuasai, Kak, selain biologi? Terima kasih. Nah, mungkin, dari Dokter Nana dan juga Dokter Andre, boleh nih kasih kiat-kiatnya untuk anak-anak SMA yang baru mau masuk kuliah atau tahun depan itu baru masuk kuliah itu, boleh banget. Mungkin dari Dokter Nana dulu boleh, Dok? Ya, sebenarnya aku sejujurnya kurang begitu suka dengan fisika waktu SMA. Kesulitan gitu ya di fisika karena aduh harus ngafalin rumus-rumus terus juga harus dimasukin ke ya rumus-rumus gitu kan ya. Tapi yang harus ditekankan, yang harus teman-teman tahu bahwa tiket untuk masuk kedokteran itu adalah dengan lulus di semua pelajaran, lulus di semua materi matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi, fisika, kimia gitu ya. Jadi intinya memang di kedokteran nanti yang akan dipelajari adalah umumnya itu pelajaran biologi, walaupun ada beberapa pelajaran biokim, fisika juga ada sedikit di awal-awal, tapi tiket untuk masuk kedokteran butuh atau harus lulus di semua pelajaran. Jadi memang semuanya harus dipelajari. Pikirannya kalau yang masih SMA itu dulu, persiapkan diri, bahas semua materi itu, pokoknya kuasai semuanya. Jadi kalau memang lemah di bagian tertentu atau di fisika misalnya seperti aku, jadi aku belajar lebih giat lagi waktu itu di pelajaran fisika gitu, dibandingkan mungkin pelajaran bahasa Inggris yang aku suka. Dan juga kalau pengen sharing juga, dulu waktu zaman-zaman mau persiapan ujian SNMPTN, namanya dulu ujian SNMPTN, bahkan sampai-sampai aku begadang atau tidurnya cepat dari jam 8, jam 9 udah tidur, terus nanti jam 1, jam 2 bangun, sholat tahajud, terus belajar lagi, belajar sampai jam-jam 3. Aduh, kalau ngingat-ngingat masa berjuang dulu, uh, kayak nggak mau diulang lagi, tapi seru juga, udah ngantuk-ngantuk tapi tetap harus dibahas soalnya gitu kan, karena pengen banget gitu waktu itu masuk FK. Terus juga kita harus tentukan juga target-targetnya teman-teman mau masuknya lewat jalur mana gitu, apakah jalur SNMPTN yang undangan, apakah memungkinkan dari nilai rapornya gitu kan, atau kayaknya nggak mungkin deh karena kurang bagus mungkin peningkatan rapornya per semester. Jadi mungkin aku yang SBM aja kali gitu, atau SMM yang mandiri. Nah itu perlu dipersiapkan kan, harus bahas soal, misalnya targetkan bahas soal berapa gitu sehari, misalnya 200 soal per hari harus terbahas. Terus juga bahas soal itu, misalnya soal A itu tentang misalnya jika ada soal, satu soal, terus nanti jawabannya misalnya B gitu kan ya. Nah, kita harus bahas juga yang A, yang D, yang C juga dibahas-bahas gitu loh. Ini apa nih maksudnya, ini apa kaitannya sama ini. Jangan cuma membahas satu soal, udah gitu aja. Tapi kita mempelajari seluruh komponen di satu soal itu gitu. Baik itu dari option-option itu, terus pelajari gimana sih ini nih hubungannya sama yang jawaban yang benar gitu. Gitu sih. Terima kasih, Otik. Oke, baik. Terima kasih kepada Dokter Nana. Nah, itu boleh didengar banget teman-teman. Berarti harus ada juga niatan sama usaha yang memang benar-benar maksimal nih untuk mencapai apa yang kamu inginkan gitu. Mungkin dari Dokter Andre, Dok, boleh Dok kasih saran atau tips and trick buat anak-anak SMA, Dok? Oke, sebenarnya kalau ini jauh banget ya. Dulu aku 2013, aku masuknya jalur undangan dan itu emang aku nggak ada pemikiran buat masuk FK karena literally FK itu pasti dengan branding yang untuk orang-orang kaya dan di situ aku berpikir bahwa ya udahlah karena nilai raport aku memang tinggi, aku challenge saja aku masukin ke universitas dan jurusan yang emang paling tinggi, yaitu kalau karena aku IPA dan aku di Lampung, universitas yang negeri cuma ada Universitas Lampung, otomatis aku pilihnya yang kedokteran. Kalau misalnya teman-teman memang dari Padang, ya aku sarankan untuk ngambil non Padang, ambillah di sesuai lokasi tempat tinggal teman-teman gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya mata pelajaran apa yang harus diutamakan sih kalau untuk SNMPTN sih nggak ada, karena pasti semuanya itu akan dilihat, terutama kalau misalnya kalian ada piagam. Tapi nggak masalah, nggak ada piagam juga nggak terlalu berpengaruh banyak, itu cuma nambah nilai poin kalian aja. Kalau misalnya SBMPTN, karena aku juga kemarin belajar SBMPTN, ya yang pasti aku pelajarin tuh TPA, yang pasti aku pelajarin tuh sainteknya gimana, itu pasti gitu loh. Jadi nggak usah ngalur ngidul belajar kemana, apalagi sekarang kan UTBK ya. Ya udah fokusnya belajar ke situ aja teman-teman. Jangan kayak aku harus belajar mana ya, aku harus belajar mana, aku harus belajar olahraga nggak ya buat SBMPTN, aku harus belajar PPKN nggak ya, seni budaya nggak ya, enggak. Yang pasti kan SBMPTN kalau ya IPA ya itu yang kalian akan pelajari seputar IPA, baik matematika, fisika, kimia, biologi, dan juga akan dipelajari mengenai tes potensi akademik seperti itu gitu. Lihat contoh soalnya. Gimana sih Kak cara cari contoh soalnya? Buka Google, cari contoh soal UTBK.
Contoh soal SBMPTN ya gitu. Jadi kalian sudah belajar, kalian sudah tahu tipe-tipe dan jenis soalnya ataupun kalian sudah tahu nih bidang soalnya bidang IPA. Itu kalau untuk SBMPTN. Begitu juga untuk UM. Ada beberapa yang memang dia akan melihat nilai UTBK ataupun SBMPTN gitu. Jadi kalau menurut aku kalau emang kalian punya mimpi untuk jadi dokter, mau baik di swasta, mau baik di negeri, mau dia jalurnya UM, SBMPTN, SNMPTN, iya, berjuang untuk itu gitu loh. Jangan sampai kalian punya mimpi untuk jadi dokter tapi ujungnya kalian malah masuk fakultas lain dan kalian tidak fokus dan kalian tidak niat gitu untuk kuliah. Kasihan orang tua kalian gitu. Kasihan apa yang sudah mereka kerjakan. Uang emang bisa dicari, cuman kalian juga harus memikirkan lelahnya mereka untuk bekerja gitu. Kan dari itu, kalau kalian mau masuk ke swasta ya monggo, nggak masalah gitu. Swasta sama negeri untuk jadi dokter pun akan tetap sama. Kalian akan dipanggil jadi dokter. Nggak ada nanti kalian pas sudah selesai, kamu dari dokter ini ya, swasta ini ya, yang akreditasinya belum ada itu kan nggak mungkin gitu. Jadi fokus aja ke cita-cita kalian. Itu yang saya aku bilang. Karena kalau kalian nggak melakukan sesuai passion kalian, kalian juga nggak akan dapet titik temunya. Kalau aku dulu nemuin passion untuk memang jadi dokter tuh lama banget. Dan itu butuh waktu sampai aku baru skripsi dan ketika itu mau mulai koas gitu, mulai profesi. Itu baru aku ketemu passion aku. Itu yang aku selalu bilang ke anak-anak yang baru SMA, lihat passion kamu. Kalau kalian mau jadi dokter, silahkan kalian berjuang untuk menjadi dokter karena itu pun gak mudah dan saingan kamu tuh di Indonesia gitu. Kemudian kalau kalian mau jadi non dokter, mungkin teknisi, insinyur, sarjana teknik ataupun sarjana sains, terapan segala macam boleh. Yang pasti kalian harus berjuang untuk apa yang sedang kalian lakukan sesuai dengan planning kalian gitu. Jangan sampai kalian melakukan sesuatu tapi kalian tidak suka ya. Itu kan sama aja membohongi diri kalian dan hanya menghabiskan waktu. Baik, terima kasih kepada Dokter Nana dan juga Dokter Andre atas tipsnya buat anak-anak SMA tuh boleh banget tuh dicatat tadi apa-apa yang dibilang sama Dokter Nana, sama Dokter Andre gitu.